Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang anak korban dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya perlindungan khusus bagi anak korban yang dalam proses di pengadilan diantaranya yaitu dalam memeriksa korban termasuk dalam perkara yang terdakwanya orang dewasa, penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal ini tercantum di dalam pasal 22. Anak korban wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban atau pekerja sosial. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 23 ayat 2. Kemudian register perkara terkait dengan anak korban wajib dibuat secara khusus di pengadilan dan lembaga yang menangani perkara anak lainnya. Anak korban akan didengar keterangannya pada sidang pertama pemeriksaan saksi. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 160 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Anak korban yang belum berusia 15 tahun dan belum kawin dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian anak korban dapat meminta kepada hakim agar terdakwa tidak berada dalam ruang sidang selama anak korban memberikan keterangan di muka persidangan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara pidana anak, hakim dapat memerintahkan dibawa keluar sidang selama pemeriksaan anak korban. Hal ini diatur di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal anak korban tidak dapat berbahasa Indonesia, maka anak berhak mendapatkan penerjemah. Anak korban yang bisu dan atau tidak dapat menulis berhak untuk mendapatkan penerjemah yang dapat menginterpretasikan keterangan anak. Dalam hal anak korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di muka persidangan, hakim dapat memerintahkan didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Kemudian identitas anak korban dalam putusan tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Ketentuan ini diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sahabatku sekalian, demikian beberapa upaya perlindungan khusus bagi anak korban dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.